Yayasan Pendidikan Islam Darojatul Asfad (YAPIDA) merupakan sekolah dengan basis sistem pendidikan agama dan umum serta sosial, ekonomi, dan lainnya. YPI Darojatul Asfad menaungi beberapa lembaga pendidikan, yaitu TKIT Darojatul Asfad, SDIT Darojatul Asfad, SMPIT Darojatul Asfad, SMAIT Darojatul Asfad, dan Pondok Pesantren Darojatul Asfad. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Dewantara Pilar, Kampung Kebon Kacang Sukamantri, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang dengan bintang tamu berkaitan dengan strategi mendidik generasi Qur'ani yang berkarakter dan berprestasi. Generasi Qur'ani yaitu generasi yang mencintai Al-Quran, komitmen dengan Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari. Keadaan ini ditandai dengan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran, mampu dan rajin membacanya, terus-menerus mempelajari isi kandungannya, memiliki kemampuan yang kuat untuk mengamalkannya secara kafah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu seperti apa strategi atau upaya pondok untuk mencetak generasi Qur'ani yang berkarakter dan berprestasi? Yuk simak dalam 1 jam ke depan. Assalamualaikum sahabat MKTV, kembali lagi bersama saya Sekar. Ini kira-kira ada yang beda nih daripada biasanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini Sekar sudah berada di Bekasi, tepatnya di Darojatul Asfad. Hari ini kita akan bersilaturahmi langsung nih dengan para pimpinan dan juga para santri yang ada di Darojatul Asfad. Penasaran kan? Yuk langsung ikutin aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita akan ada talk show yang berbeda nih daripada biasanya nih. Insya Allah pada hari ini kita akan talk show spesial bersama Pondok Pesantren Darojatul Asfad atau yang biasa dikenal dengan Darfad. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Abi Kiai Haji Sudarjat SE selaku pimpinan Pondok Pesantren dan juga bersama dengan Umi Hajah Sofidah Ius selaku Ketua Yayasan Darojatul Asfad. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai strategi mendidik generasi Qur'ani yang berkarakter dan berprestasi. Kira-kira gimana sih nih caranya Abi dan juga Umi untuk bisa membangun generasi Qur'ani di Pondok Pesantren Darojatul Asfad? Mari kita langsung nih kenalan dengan Abi dan Umi. Gimana Abi dan Umi? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semoga nih kayaknya bahagia terus nih ya Abi Umi ya. Iya, karena selalu dikelilingi dengan para santri dan juga murid yang menghafal Al-Quran gitu ya. Iya. Masya Allah. Ini kalau boleh tahu ini yayasan ini awalnya gimana sih Abi Umi? Tahun berapa berdirinya dan kalau boleh tahu latar belakang adanya Darojatul Asfad ini seperti apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darojatul Asfad atau yang dikenal dengan Darfad ini berdiri yang awalnya membangun itu pada tahun 2015. Pembangunan selama 1 tahun kita proses perizinan 2016 sekaligus pembukaan jenjang pendidikan itu mulai dari SD, IT, TKIT, SDIT, SMPIT, dan setahun kemudian baru SMAIT kita buka. Alhamdulillah sejak dibukanya itu masyarakat di sini ya sekitar sini ini sangat merespon berdirinya pondok pesantren ini, karena pondok pesantren kita ini pondok pesantren modern. Kita satukan dengan metode, maksudnya unggulannya tahfidz Quran, dia juga sekolah umum.
Kalau umum kita emang izinnya ini ke Diknas ya, Dinas Pendidikan, kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Dan sorenya kalau yang tingkat TK, TKIT, SDIT dia pulang, nggak mondok di sini. Iya, kalau yang SMP, SMA wajib mondok. Kita ngerima siswa yang cuma mondok doang atau sekolah aja gitu ya. Enggak, jadi yang SMP, SMA itu harus betul-betul sekolah dan mondok di sini gitu. Masya Allah, Abi, berarti ini awalnya dari tahun 2015. Iya. Sekarang udah 2023, berarti kurang lebih 8 tahun, tapi udah lengkap nih Abi Umi dari TK sampai SMA IT. Dan ada pondok pesantrennya juga ya untuk SMP dan juga SMA. Masya Allah, ini luar biasa banget nih. Kira-kira awalnya ini visi misi Abi dan juga Umi membangun Darajatul Asfad itu seperti apa? Iya, saya ini sedikit ya. Jadi kita perizinannya startnya 2016. Sekarang ini baru 7 tahun berjalan. Kerajaan baru 2023 ya. Baru 7 tahun pondok pesantren ini operasional gitu. Sudah melahirkan kira-kira 50 sampai 60 santri yang hafidhoh itu. Ada yang udah lulus ya. 30 juz itu secara hafidhoh sugro baru gitu ya. Alhamdulillah orang tua pun banyak memberikan apresiasi kepada kita di sini. Ya, karena ini kami ini ya, pertama saya menjadikan anak santri ini seperti anak saya sendiri ya, makannya, tidurnya, dan saya pun harus tetap di sini ya, karena biar anak-anak itu kelihatan bercandanya, bermainnya, jangan sampai kelewatan dan lain sebagainya. Visi kita ini kepingin menjadikan anak didik ini pertama berakhlakul karimah, akhlak yang mulia ya, birrul walidain, yaitu bakti dan taat kepada kedua orang tuanya, sayang kepada adiknya, hormat kepada yang lebih tua, kakaknya dan saudaranya. Selanjutnya yang kita inginkan itu dia betul-betul berilmu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berintak gitu ya. Dan juga tidak gaptek. Ya, saya di sini, kami di sini anak-anak disiapkan alat ya komputer atau laptop buat anak-anak supaya jangan kayak saya cuma bisa ini aja ya, anak-anak itu ngerti gitu ya. Udah NBK apa ujiannya pakai laptop itu alhamdulillah gitu, Mbak. Melek digital gitu ya dia. Jadi melek digital dia. Jadi hafalan Qur'annya tetap jalan, tapi pelan-pelan juga belajar tentang teknologi, karena pastinya itu kita sebagai umat Islam juga penting gitu ya, Bia. Iya, betul. Apalagi untuk membangun generasi Qur'ani itu jangan sampai kita ketinggalan zaman juga gitu ya, Bi. Dan kalau Abi sendiri nih, Bi, ngelihat kira-kira perkembangan generasi Qur'ani kalau di Indonesia sendiri seperti apa nih, Bi? Ya, secara umum memang sudah banyak pesantren-pesantren yang ini ya, yang hafal Quran, itu yang tahfidz tujuan gitu ya. Ya kita juga di sini karena itu salah satu sebagai kebutuhan kita, atau ya kita pengen mendapat syafaat itu, pertolongan baik di dunia maupun apalagi nanti di akhirat gitu ya. Al-Quran itu menjadi petunjuk umat Islam. Jadi anak-anak sedini mungkin harus bisa ya baca itu, baik tajwidnya, tahsinnya dan lain sebagainya.
ini kebanyakan kita nih di sini kita lihat anak-anak yang masuk SMP ini barangkali kalau dari bukannya kita ada SD umum ya, sekolah umum, sekolah negeri ya, dia itu baru Iqra pertama. Iya, masuk SMP Iqra. Alhamdulillah, dan kalau dia dengan keuletan dia di sini, rajinnya dia sebelum tidur nggak mau tidur dia terus baca Quran, bahkan dia itu yang lebih cepat menjadi hafidho itu. Iya, sampai jam 1 dia belum tidur. Kita lihat sama ustadznya, kita lihat, wah iya lagi menghafal murojaah apa gitu ya. Alhamdulillah, Mbak. Masya Allah ya Bi, ya. Berarti ada keinginan dari santri juga ya Bi ya? Iya. Jadi didorong oleh Abi, Umi, beserta para staf di sini juga mendorong anak-anak supaya punya keinginan untuk menghafal Al-Quran itu. Betul, Gitu ya Bi. iya. Itu kira-kira gimana sih Bi cara membangun supaya anak-anak tuh punya rasa atau keinginan untuk bisa menghafal Al-Quran gitu? Caranya emang ada jadwal waktu yang cepat masuknya itu anak-anak, atau merekam supaya nggak gampang hilang. Cara belajar itu di sini ada di programnya habis subuh, tuh habis sholat subuh yaitu murojaah sama para asatidz yang di sini. Dan alhamdulillah para asatidz aslinya ini ya, ustadz-ustadzahnya ini kita ngambil dari pondok pesantren yang ini ya, seperti Gontor, dari Dalwa. Nah ini kebanyakan dari para hafidho ini, hafidh dari Banten. Iya, dari sana ya. Mereka itu bisa misalkan belajar itu 5 orang santri baca bareng semua, ustadznya atau ustadzanya ada yang salah ketahuan. Oh ini kurang ini, atau ya yang ini betul, yang ini ya dibenerin tuh bisa sama ustadznya. Karena beliau itu memang sudah betul-betul hafal ya, baik tajwidnya dan lain sebagainya. Masya Allah, ini berarti menarik ya Abi, Umi ya, karena tenaga pengajarnya juga lulusan-lulusan yang pastinya menghafal Al-Quran juga gitu. Ini menarik banget nih, mungkin teman-teman yang ada di rumah nih makin penasaran ya Abi Umi terkait dengan Darajatul Asfad. Mungkin nanti kita bisa lanjut nih ya ngobrol-ngobrol dengan Abi Umi setelah pariwara berikut ini. Yayasan Pendidikan Islam Darajatul Asfad membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 untuk TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, dan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Pembelajaran memadukan antara sekolah modern dan pesantren salafi. Pesantren Darajatul Asfad memiliki program unggulan yaitu Tahfiz Al-Quran, pembelajaran kitab kuning, serta muatan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pondok Pesantren Darajatul Asfad hadir menghantarkan para santri dengan pola pendidikan modern, berwawasan global, berakhlak mulia untuk membangun generasi Quran. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Pondok Pesantren Darajatul Asfad. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan MKTV dalam program spesial Darajatul Asfad. Nah ini tadi kita udah berbincang nih sekilas mengenai Darajatul Asfad, mulai dari sejarahnya, tahun berdirinya, hingga apa saja sih program-program yang ada di Darfat ini. Dan sekarang kita lanjut lagi nih Kak Abi nih ya Bi ya. Kira-kira kalau di Darfat ini sendiri nih, gimana cara untuk membangun generasi Qurani yang tetap cerdas dan juga berprestasi secara akademik gitu Bi? Iya. Ya syukur alhamdulillah nih di kita, pertama kita ini menyiapkan guru-guru yang profesional di bidangnya. Ya, karena unggulannya kita ini tahfiz Quran, ya 30 juz, ya kita siapkan guru-guru yang hafid, ya ustaznya yang hafidho gitu ya, yang memang backgroundnya ke situ. Ya, kalau yang di tingkat karena ini modern, kita juga menyiapkan guru-guru umum, akademik umum ya. Alhamdulillah di sini sejak berdirinya pondok pesantren
anak-anak SMP, SD, SMA itu guru-gurunya sedikit sudah berpengalaman ya di sekolah umum dengan metode kurtilas, apalagi nanti ada metode merdeka gitu ya. Insya Allah kita sudah menyiapkan kemarin juga dengan diawali dengan rapat kerja nih buat tahun depan, raker. Masya Allah guru-guru itu sangat antusias dan memberikan apresiasi kepada ketua yayasan ini, juga ajak liburan gitu ya, sambil serius untuk kerja ke depan tahun ajaran baru 2024-2025 akan lebih baik dan lebih maju gitu. Insya Allah. Gitu, Berarti ini ya Bi ya, walaupun kalau kita bicara ini Darajatul Aswad itu kan utamanya adalah menjadi hafiz dan juga hafizul Quran gitu kan ya. Tapi tetap ya mengikuti kurikulum nasional, misalkan kemarin kurikulum 2013 atau mungkin kurikulum Merdeka, pokoknya akan selalu mengikuti kurikulum nasional gitu ya. Jadi mungkin teman-teman atau orang tua yang bertanya nih, kira-kira ini masih mengikuti kurikulum nasional enggak gitu. Insya Allah Darajatul Aswad selalu mengikuti kurikulum nasional, tapi tidak lupa hafalan itu tetap nomor 1 ya Bi ya. Masya Allah. Dan kalau ini nih kan tadi kan Abi sebutkan nih Darajatul Aswad itu lengkap nih dari TK, SD, SMP, SMA sampai ya pondok pesantrennya gitu. Kira-kira nih apa sih Mi yang membedakan antara Darajatul Aswad dengan sekolah-sekolah lain yang umum di luar sana? Kalau SD itu kan beda sama, kalau ITES beda sama negeri gitu. Misalkan kalau SD ITES itu kan sebelum masuk kita baca Asmaul Husna, gitu ya, terus baca surat-surat pendek, sholat duha dulu gitu pagi sebelum masuk kelas. Itu dari TK, SD, SMP, SMA semua? SMP itu kan karena masuk siang, setelah makan siang baru masuk. Oh gitu, karena SMP, SMA itu karena pondok, jadi hafalannya udah di setiap waktu ya Mi ya, bukan cuma di pagi hari. Jadi kalau TK dan juga SD itu pagi tadi ya? sebelum belajar. Sebelum belajar tetap utamanya Belajar umum. Asmaul Husna, berarti sholat duha juga. Berarti memang menanamkan nilai-nilai Islam itu sejak dini gitu ya Mi ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatannya nih Mi, misalkan kegiatan semester atau tahunan itu kira-kira apa yang membedakan dengan sekolah umum gitu Mi? Ada sih kayak seperti acara-acara Kartini atau Maulid atau bulan Rajab gitu ya. Lomba-lomba MTQ, ya, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Bahkan kemarin ada anak kita yang ke tingkat ini kabupaten itu, anak Bilkis itu iya. Sampai ke tingkat SMP-nya. Oh, tingkat SMP-nya. Kemarin ikut MTQ itu di kecamatan. Iya. Masya Allah. Berarti ya tetap ya akademik jalan, Quran tetap nomor 1 dan alhamdulillah berprestasi juga gitu ya Bi. Alhamdulillah sering dapat juara. Sering dapat juara dan pasti itu awal perkembangan dari sini gitu kan ya, karena kegiatan-kegiatan yang setiap hari dilakukan di pondok ataupun di sekolah gitu ya. Kalau boleh tahu ini rutinitas anak-anak gitu ya, utamanya untuk yang pondok pesantren, itu kira-kira kalau sehari itu biasanya ada setoran Al-Quran gitu kan ya Abi Umi. Itu kira-kira seminggu berapa kali atau sehari berapa kali gitu? Setoran itu pagi sama malam bersalat Isya. Oh, pagi sama malam bersalat Isya. Jadi mengawali hari dengan hafalan, mengakhiri hari dengan hafalan gitu ya Mia. Iya. Dan memang targetnya 30 juz. Iya, 30 juz. Jadi ini dampingan ustaz-ustazahnya itu yang mau setoran, ya, yang mau nambah hafalan, yang mau Murojaah itu jadwalnya setelah subuh sama setelah ibadah Isya. Iya. Kalau yang kesananya ya dia terserah dia, ada yang belum ngantuk sampai jam 1 belum tidur. Pokoknya kejar hafalan gitu. Kejar hafalan. Iya benar-benar Mi. Itu sih sebenarnya yang kadang menjadi tantangan mungkin untuk orang tua juga nih, gimana cara menanamkan ada rasa pengen terus menghafal gitu kan. Mungkin kalau tidak didukung dengan lingkungan yang baik, mungkin anak-anak juga akhirnya kalau sekarang tuh mungkin misalnya gadget gitu ya. Mungkin kalau di asrama banyak teman penghafal Al-Quran jadi ikut semangat gitu kali ya. Masya Allah, ini bisa apa ya, membuat lingkungan jadi lingkungan
yang Islami gitu. Itu kan luar biasa karena nggak banyak ya sebenarnya kalau untuk di luar sana, apalagi yang umum untuk bisa membangun lingkungan yang Islami gitu. Makanya tadi kan kalau Abi membahas tentang di Darajatul Asfad itu modern gitu ya Bi. Gimana ini cara memix atau mencampurkan antara modernnya dengan tadi lingkungan yang Islami itu gimana Bi? Iya, modernnya dia itu harus berwawasan luas, misalnya pertama kan tadi sudah saya katakan masalah IT-nya ya. Dia juga diajarkan ini menggunakan medsos yang baik gitu ya. Jangan sampai nanti dengan gara-gara medsos ini ya HP ini anak-anak tergelincir gitu ya. Dikasih penjelasan itu tuh sama Pak Udi ya, Udiana ya, Profesor Udiana itu menyampaikan itu. Jangan sampai anak-anak janji-janjian sama anak yang nggak kenal apa gitu ya. Kan banyak sekali tuh pengalaman-pengalaman yang kita baca itu ya, atau kita sering lihat di televisi itu, di TV itu banyak anak dijanjiin, ditempatin ya nggak pulang lagi. Nah itu anak-anak orang tua itu sangat ini sekali, karena kebanyakan orang tua di sini ini dua-duanya kerja. Iya, ayah bundanya kerja, jadi dia senang sekali tidak ada HP di sini, kecuali kalau dia di rumah itu urusan orang tuanya dah. Iya, kalau di sini nggak boleh bawa alat elektronik sama handphone itu. Iya. Kalau secara modernnya gitu dia boleh. Di sini kan ada setiap bulannya ada muhadoroh, dia latihannya jadi MC, jadi kori, teman-teman ya cara berpidato, dan kita pun memberi kesempatan kepada dia. Kalau puasa itu emang kita iniin ya, di sini puasa 20 hari, 10 hari di rumah. Ya biar dia bersosialisasi dengan masyarakat gitu di rumah. Nggak ada musola itu, nggak ada imam atau ibu-ibu pengajian, nggak ada ini ya anak-anak harus berani di depan itu megang ini di depan orang banyak gitu. Makanya dari muhadharah itu anak-anak ternyata Masya Allah, saya nggak nyangka anak-anak ini pinter bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Itu Masya Allah sudah ini berarti anak-anak itu kalau belajarnya dari ustaznya atau siapa ya, kita kalau lihat-lihat dia lagi ada acara itu senang gitu dengernya. Ya. Ya kalau kita ini membebaskan anak-anak untuk cita-citanya itu mau kemana setelah lulus di sini. Ya dia kan ada yang mau saya menjadi TNI, udah ada kita siapin. Kita ambil dari Koramil sini, Koramil Cikarang ya, Babinsa sini. Hari ini ada pelajaran ini yang melatih fisik dan sebagainya. Mau jadi dokter silakan, cuma jangan lupa dokter yang hafizul. Itu mau jadi bidan, menjadi apa silakan, bilang gitu ya. Bahkan nanti insya Allah ada jadi presiden dari sini nih, jadi anggota DPR, MPR, gitu Mbak. Harapan saya begitu. Insya Allah, alhamdulillah anak-anak itu kata saya lebih ini dari saya yang sampaikan gitu ya. Dia sudah lebih mahir ya, lebih mahir anak-anak itu di luar ekspektasi atau di luar program yang kita udah gambarkan, ternyata anak-anak bisa menangkapnya jauh lebih baik. Dan mungkin karena sekarang itu digital ya, digital kan membuat anak-anak bisa beberapa langkah lebih maju daripada kita mungkin ya yang udah lebih dewasa. Betul, gitu. Betul itu. Masya Allah. Jadi keren sih Bi kalau dengar cerita Abi itu tadi yang awalnya memang
targetnya adalah menjadi hafiz-hafizo, tapi ternyata setelah digabungkan dengan pembelajaran digital itu ternyata malah menambah kemahiran anak-anak dalam berbagai hal gitu ya. Masya Allah. Ini menarik banget nih, mungkin untuk teman-teman dan juga orang tua yang saat ini sedang menonton ini makin bertanya-tanya nih, Bi, mau tahu detailnya dari TK, SD, SMP, dan SMA itu seperti apa gitu. Mungkin ini kira-kira kalau misalkan sekarang mau keliling-keliling lihat pembelajaran itu kira-kira boleh nggak nih, Bi? Umi izin dulu nih, izin. Boleh, iya. Alhamdulillah. Iya, nanti ada, emang sekarang ini jam sekolah ya, dari TK, SD, ya yang sekolah ya. Karena yang SMP, SMA itu nanti sore sekolahnya. Silahkan, di sana ada guru-guru anak-anak kita itu, ada kepala sekolah, ada ustadz di sana. Silahkan untuk keliling-keliling, Mas. Mau ke ruang sekolah, mau ke kamar. Ya, apabila insya Allah karena kita ngambil ini anak-anak ini benar-benar ini fasilitas itunya ya, kamar kecilnya dan sebagainya. Ya. Silakan Mas. Makasih banyak ya Abi Umi, ini Sama-sama. menarik banget soalnya. Jadi penasaran nih kira-kira gimana nih pembelajarannya. Ini makasih banyak Abi Umi telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol, berbincang bersama TV, dan mungkin kita bisa lanjut keliling-keliling kali ya. Terima kasih Abi Umi. Yayasan Pendidikan Islam Darojatul Asfad membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 untuk TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, dan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Pembelajaran memadukan antara sekolah modern dan pesantren salafi. Pesantren Darojatul Asfad memiliki program unggulan yaitu Tahfiz Al-Quran, pembelajaran kitab kuning, serta muatan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pondok Pesantren Darojatul Asfad hadir menghantarkan para santri dengan pola pendidikan modern, berwawasan global, berakhlak mulia untuk membangun generasi Quran. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Pondok Pesantren Darojatul Asfad. Nah, tadi kita udah ngobrol nih sama Abi dan Umi tentang Darul Asfad. Tadi juga udah izin sama Umi Abi mau keliling-keliling nih. Kira-kira kita mau ngobrol deh sama para ustadz mungkin ya, karena di sini ada ustadz nih lagi ngobrol. Yuk kita ikutin aja yuk. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Luar biasa sehat. sekali. Masya Allah, ini karena Bekasi ini cerah terus ya, jadi kita juga harus bersemangat terus Iya, ya. ini udah sepekan ini panasnya luar biasa. Masya Jadi Allah. cerahnya luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, semoga ini ya semangatnya juga nular ke anak-anak Insya Allah, gitu amin, ya. insya Allah. Tadi sebenarnya udah izin nih ke Umi Abi juga, mau keliling-keliling gitu. Mungkin kita bisa ini ya sambil lihat-lihat juga Iya. di sini kan. Tadi udah ngobrol juga sama Umi Abi, terus juga mau keliling-keliling udah izin, semua nanya-nanya nih ke Ustadz. Tadi kebetulan Iya. ngeliat Ustadz lagi ada ngobrol nih, kayaknya Iya. seru banget nih. Kalau boleh Iya. tahu, Emang- Ustadz ini siapa aja namanya, terus sebagai apa gitu di Darul Asfad? Oke, baik. Nama saya Rizfailah Ramadan. Kebetulan di sini saya sebagai wakasek pondok kesiswaan. Jadi yang membidangi masalah kegiatan santri dan lain sebagainya. Gitu. Di samping saya juga ada Bang Saya- terus Ustadz di sini saya sebagai ketua pondok di sini, jadi yang mengurus pondok di sini. Saya sebagai nantinya Abi. Iya, kebetulan beliau kepala pondok juga di sini. Kepala pondok. Berarti SMP SMA ya kalau pondok tuh ya? Iya, semuanya itu SMP SMA membidangi semua itu. Kalau saya Dude Khairuddin, saya sebagai wakil daripada beliau. Oh begitu, berarti ada kepala pondok pesantren dan juga Iya, wakil iya. pondok. Jadi kita saling berkolaborasi lah. Gitu. Iya, betul. Intinya pondok. Karena kalau nggak ada 3 serangkai ya nanti ke bawahnya juga. Betul, betul, Bingung kan? betul. Karena tadi Abi juga ngasih tahu Sekar nih kalau misalkan Iya. nomor 1 tuh tetap Al-Quran gitu ya, Iya, tapi betul. nggak lupa akademiknya itu tetap mengikuti kurikulum nasional gitu. Jadi nanti Iya. kurikulum nasionalnya mungkin berubah, insya Allah Darul Asfad juga akan mengikuti terus Iya. gitu ya. Jadi anak-anak bisa berprestasi di bidang Al-Quran juga, tapi juga akademiknya juga gitu Iya, ya. betul. Masya Ini Allah. mengikuti arah perkembangan zaman sekarang lah. Gitu. Betul, betul, Iya. betul. Karena Nah, kalau ini- nggak mengikuti perkembangan zaman ya kita melihat dari kondisi anak sekarang ini, Ya, betul, ya betul. memang serba harus tarik ulur saja, luar biasa. dan harus cepat ya geraknya Betul, ikutin gerak perkembangan cepatnya zaman ya. betul-betul. Jadi bukan hanya anak yang belajar, tapi kami pun harus belajar juga kepada jadi anak kita. Belajarnya bareng ya, beriringan Betul, ya. iya, Masya Allah luar Masya biasa. Allah. Nah, jadi penasaran sih sebenarnya Sekar sendiri nih, kira-kira ini kalau untuk
perkembangan arah dan juga pengembangan metode dari Darul Aswad sendiri ini di era modern, ini kira-kira seperti apa nih upayanya? Baik, kalau untuk arah metode pembelajaran, karena sebagaimana tadi Abi juga sampaikan dan biasa kita lakukan di sini, jadi arah perkembangan metode di Pondok Pesantren Darajatul Asfad ini menggabungkan dari modern dan juga salaf. Jadi kenapa? Jadi memang di jam siangnya anak-anak itu belajar di sekolah. Kemudian di malam hari, kemudian pagi ba'da duhanya mereka belajar kitab. Jadi modern ada, ya kitab buku-buku klasik dari Diknas dan lain sebagainya. Kemudian kitab-kitab pondok pun, kitab kuning kita tidak tinggalkan. Jadi perpaduan antara salaf dengan modern kita gabungkan. Gitu. Jadi ada berkesinambungan. Jadi anak itu supaya wah ini dari modern seperti ini, dari salaf seperti ini. Jadi ada kesan tersendiri dan ada pengalaman supaya bisa diamalkan nanti ke depannya. Begitu. Masya Allah. Dengan demikian insya Allah kita tidak mengacak-acak ya, jadi artinya modernnya emang harus ada, salafnya juga ada. Istilah katanya dunia dan akhirnya seimbang. Betul. Beriringan jalan bersama gitu ya. Karena tadi Abi benar-benar mengedepankan anak-anak tuh juga harus melek digital gitu ya. Karena kalau kita nggak melek digital sebagai generasi Islami juga kayaknya kurang bisa maju kan gitu. Anak sekarang lebih pintar masalah digital. Kadang-kadang orang tua kita ya kalah dengan anak sekarang. Benar. Makanya tadi tuh belajar bareng ya, beriringan ya. Betul. Masya Allah. Antara imtak dan ipteknya itu sejalan sama. Dan tadi Pak Abi juga bilang ternyata anak-anak itu pandai banget nih berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, malah di luar ekspektasi Abi, di luar bayangan Abi. Itu kira-kira gimana sih cara Ustadz untuk bisa mengajarkan anak-anak dan juga anak-anak tuh punya apa ya namanya semangat gitu, semangat belajar untuk bahasa Inggris, bahasa Arab tuh gimana kira-kira Ustadz mendorongnya? Kami mendorong biasa di dalam sepekan itu ada jadwal pembelajaran. Kalau untuk anak pondok kita yang di asrama, karena memang di sini SMP SMA ada di pondok wajib, maka untuk dari pembelajaran bahasa setiap malam Rabu biasanya kami menjadwalkan anak untuk pelajaran bahasa Arab. Itu. Nah, kemudian bahasa Inggris kita biasa di hari Ahad. Jadi dari Ahad, jadi anak-anak yang belajar dengan bahasa Inggris, kemudian di pembelajaran bahasa Arab itu betul-betul wajib diikut sertakan supaya ke depan mereka pun punya skill dalam bahasa supaya nggak ketinggalan zaman lah untuk sekarang ini. Jadi karena bahasa ini jendela dunia gitu saja. Betul. Nomor satu kita bisa berkomunikasi dengan orang kan pasti bahasa gitu ya. Bayang kalau anak santri lulusan pondok pesantren skill bahasanya nggak ada, sangat disayangkan. Betul. Nah terus tadi juga Abi bilang nih, kitab Inggris ini kan tadi ada kitab kuning dan juga Al-Quran. Kalau boleh dijelasin lebih detail nih, kira-kira untuk pembelajaran itu pembagiannya seperti apa? Karena tadi tidak mencampurkan langsung ya, tapi beriringan. Itu kira-kira bagaimana cara mengatur pembelajarannya gitu, Ustaz? Emang kita qadarullah, ustadz-ustadz di sini berbagai latar belakang ya. Emang ada yang tahasus di Al-Quran, ada juga yang lulusan dari modern. Jadi masing-masing kemampuannya ya kita salurkan dengan sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalnya Ustaz Rizky dia di bagian bahasa, berarti anak-anaknya yang mau bahasa digiring ke beliau. Ustaz Rusdi bagian Al-Quran, yang mau Al-Quran tahasus digiring ke beliau. Jadi waktunya juga alhamdulillah sudah kita jadwalkan sebaik mungkin, jadi anak-anak tidak tercampur dengan yang lain. Istilahnya bahasa Arabnya berjalan, bahasa Inggrisnya berjalan, Al-Quran tidak ditinggalkan insya Allah. Begitu juga targetnya Kang. Karena kita punya target di sini tuh hafiz Al-Quran 3 tahun 30 juz insya Allah. Makanya itu menjadikan tombak utama. Biar kita dapat capai seperti itu. Kalau memang misalnya Al-Quran itu kan menjadi target utama ya dari Darajatul Asfad sendiri ini. Kira-kira kalau untuk program tahfiznya itu pasti kan ada yang berbeda nih, karena mendorong untuk bisa 3 tahun 30 juz itu kan luar biasa ya. Itu kira-kira gimana nih Ustadz programnya dan upaya Ustadz-Ustazah di sini seperti apa? Ya mungkin kalau untuk, karena di sini kan program utama ya untuk tahfidz itu 3 tahun 30 juz, bahkan ada juga yang belum nyampe kurang 3 tahun. Iya, kurang sampai 3 tahun mereka sudah khatam. Jadi itu yang dikedepankan kita, yang di kedepan itu tahfidz dari sesuai jadwal. Kita sudah ada jadwal nih, dari pagi habis subuh itu wajib setoran. Setelah itu duha. Kalau mereka kan duha nih, ada yang hafal lagi supaya mereka mencapai target untuk setoran nanti malam. Mereka sebelum sarapan
setelah sholat duha mereka ada yang ngafal lagi untuk bisa mencapai targetnya. Setelah itu mungkin sarapan, mandi. Setelah itu ada yang ngafal lagi seperti itu sampai istirahat zuhur. Jadi itu, nah mereka mulai siap-siap sekolah. Terus itu asar mereka langsung ngafal lagi, ngejar target seperti itu. Nah untuk maghrib, habis maghrib mereka yang melancarkan hafalannya buat disetorkan nanti Isya, karena Isya itu kita setoran ulang 2 kali ya, satu hari 2 kali setoran. Jadi memang dari pembelajaran Quran ini kita betul-betul, makanya kita ada pembagian kelas. Ada kelas I'dad, ada Wusta, ada Ulia. Nah kelas I'dad ini bagi anak-anak yang memang notabene belum mengenal huruf. Oh gitu, ada yang awalnya belum mengenal huruf, ada tapi targetnya tetap sama. Targetnya tetap untuk menjadi hafiz-hafiz juga. Belum, jadi memang dari proses itu, dari proses awal betul-betul kami siapkan. Dari pengenalan huruf, makharijul huruf, dari cara dia mengucapkan hurufnya. Nah itu yang kelas I'dad, biasanya kelas 1 atau yang kelas awal-awal. Naik kelas 2 ada kelas Usto. Ini kelas bagi yang notabene-nya anak itu dia tahsin Quran. Jadi tahsin Quran ini perbaiki bacaan Quran. Nah setelah proses tahsin Quran, barulah anak-anak naik tingkat yang ketiga. Ini kelas Ulia. Nah kelas Ulia ini ada 3 kelompok yang memang mereka sudah siap betul-betul untuk menyetorkan hafalannya. Jadi ada metode 7T dari mulai tahsin, kemudian tahfidz, tarjim, kemudian tatbik, tahdid, tafsir dan tabligh. Jadi kami berjalan tahsin, kemudian tahfidz, kemudian tarjim dan juga tahdid dari tulisan dan lain sebagainya. Ada imla, kaligrafi dan lain sebagainya. Gitu. Masya Allah. Jadi ini sebenarnya pengkelasan ini pastinya anak-anak bisa belajar dengan teman-teman yang memang masih satu frekuensi gitu ya, belajarnya bareng gitu ya. Targetnya juga disesuaikan dengan kelompok itu masing-masing. Kemampuan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Untuk yang kelas Ulia ini kami targetkan supaya bagaimana caranya 3 tahun ini bisa selesai 30 juz. Gitu. Dan alhamdulillah kita sudah beberapa tahun juga kelulusan. Setiap tahun bahkan sudah ada yang 5 orang, 7 orang, bahkan tahun ini kalau tidak salah ada 7 orang yang sudah mau menghatamkan Quran 30 juz setoran bil ghaib. Jadi memang capaian utama ini, tombak utama ini yang tetap kami pertahankan gitu. Jadi hafiz dan berarti di akhir tuh ada setoran yang 30 juz gitu ya. Nanti ada wisuda juga gitu di akhir tahun gitu. Jadi kita menghadirkan orang tua, jadi supaya ini hasil anak-anak di pondok selama 3 tahun, 6 tahun ini sebagainya gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri bagi kami dan juga orang tua di rumah. Betul. Karena nggak mudah ya sebenarnya menghafalkan 30 juz. Rentetan perjalanan panjang banget itu. Benar-benar perjalanan panjang. Dan tadi kata Umi Abi juga bilang sampai jam 1 malam masih ngafal Quran gitu karena target gitu kan ya. Ini subuhnya harus nyetor lagi, entar Isya harus nyetor lagi. Benar. Jadi luar biasa. Dan targetnya itu tertanam di diri sendiri gitu ya, bukan cuma untuk target akademik segala macam. Iya, tentunya ada mujahadah juga himmah, keinginan cita-cita dari anak-anak gitu insyaallah. Itu terutamanya memang. Masya Allah. Dan alhamdulillah juga anak-anak kita ikut memeriahkan acara MTQ juga alhamdulillah. Jadi kalau anak-anak yang emang sudah standar menurut kita udah mumpuni, maka ketika ada musabakoh kita kirim. Biasanya per tahun, setiap tahun ada yang minta ke sini. Berarti difasilitasi juga ya, didorong supaya bisa bukan cuma di sini tapi juga bisa berkembang. Sampai tadi kalau kata Abi ada yang sampai ke Kabupaten Bekasi juga. Alhamdulillah. Karena ini ada santri kami juga yang mewakili ke sana. Masya Allah, luar biasa banget. Ini sebenarnya menarik banget ya. Jadi makin penasaran nih untuk berbincang lebih lanjut dengan Ustadz nih mengenai Darajatul Asfad nih, terutama untuk tahfiz Qur'annya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut setelah pariwara berikut ini. Yayasan Pendidikan Islam Darajatul Asfad membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 untuk TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, dan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Pembelajaran memadukan antara sekolah modern dan pesantren salafi. Pesantren Darajatul Asfad memiliki program unggulan yaitu Tahfiz Al-Quran, pembelajaran kitab kuning, serta muatan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pondok Pesantren Darajatul Asfad hadir menghantarkan para santri dengan pola pendidikan modern, berwawasan global, berakhlak mulia untuk membangun generasi Quran. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Pondok Pesantren Darajatul Asfad. Baik pemirsa, kembali lagi dalam talk show spesial bersama dengan Pondok Pesantren Darajatul Asfad. Kalau tadi kita udah berbincang nih Ustadz terkait dengan fasilitas anak-anak nih untuk bisa
lebih maju itu adalah salah satunya dengan perlombaan gitu ya. Iya, Tadi betul. sampai Abi juga bilang ada yang sampai Kabupaten Bekasi gitu Iya. ya dan juara luar biasa. Itu kalau dari fasilitas fisik nih, kira-kira apa yang disediakan untuk menunjang para siswa dan juga santri dalam hafal Al-Quran, Ustaz? Ya, baik. Kalau untuk fasilitas tentunya 2 sentral yang utama. Pertama masjid, kedua asrama. Itu. Nah, untuk masjid alhamdulillah kita sudah tersedia. Asrama pun kami sediakan untuk anak-anak yang wajib mondok. Memang notabene di sini semuanya mondok. Jadi memang ada asrama, kemudian masjid, ada ruang kelas, dan di asrama itu sudah include dengan ranjang, kasur, dan juga lemari. Jadi anak-anak, orang tua tinggal menyiapkan perlengkapan yang kurangnya saja, begitu. Nah, kemudian fasilitas yang lain selain dari itu kami menyediakan lapangan untuk olahraga anak-anak, kemudian ada lab komputer juga untuk nanti belajar di kelas, kemudian lab IPA juga kami persiapkan, kemudian ruang perpustakaan juga kami persiapkan. Kegiatan santri yang lainnya setiap malam Ahad biasanya ada muhadharah, acara besar lainnya kita sediakan lapangan di aula jauh belakang untuk kegiatan-kegiatan santri yang sifatnya umum, begitu untuk fasilitas. Alhamdulillah jadi kita berikan yang terbaik untuk anak-anak, begitu. Masya Allah. Kalau untuk santri yang bermukim nih, kira-kira ada Iya. fasilitas khususnya nggak nih Ustaz? Sebetulnya samanya saja untuk fasilitas yang mukim, karena memang di sini mukim semua, jadi kita persiapkan sebagaimana mestinya gitu, dari mulai tadi apa yang saya sebutkan gitu. Berarti kalau fasilitas sudah aman ya, semuanya udah tersedia Insya di Allah. Darojatul Asfad. Iya. Kalau untuk kegiatannya nih, untuk para santri yang bermukim nih, Iya. kira-kira apa saja nih Ustaz kegiatannya? Ya, untuk kegiatan mulai dari tidur sampai bangun, saya tidur lagi. Kita mulai membangunkan anak tuh dari tahajud jam 3 itu sudah dibangunkan. Mereka tahajud semuanya digiring ke masjid, tidak boleh ada yang tidur di kamar ya. Iya. Sampai subuh. Sampai subuh baru mereka setoran. Setelah itu duha, habis duha sarapan. Kalau untuk di hari libur, kebetulan kita Sabtu Minggu libur, itu ada kegiatan eskul, ada eskul Qori atau tilawah, ada juga futsal seperti itu. Sampai ya mungkin itu untuk kegiatan sehari-hari seperti itu. Kalau berarti selain soft skill bahasa juga ternyata ada olahraga, itu karena penting sih ya, apalagi iya. buat santri-santri yang ikhwan itu sangat penting gitu ya. Karena memang biasanya anak sini senangnya main bola. Bener. Main bola, kemudian Selain gitu dan futsal, karena nggak ada gadget kan, jadi Iya. dimaksimalkan dengan Nah. hal-hal yang positif, Iya, malah yang betul. lebih baik Jadi gitu kan ya. memang di pondok pesantren kita nih yang dilarang bawa HP, dan ini kita salurkan kepada olahraga. Betul. Ada main bola, kemudian Ada badminton juga. voli, badminton, Badminton. kemudian ada renang dan sebagainya. Kita fasilitasi supaya anak itu nggak ingetnya HP dan Betul. gitu. Jadi Udah. dialihkan untuk kegiatan yang positif Iya, gitu ya. Betul, Masya itu yang Allah. kami siapkan, insya Allah. Masya Allah. Tapi kalau untuk kira-kira untuk calon santri, mungkin kan Iya. orang tua di rumah nih ada yang penasaran nih, kira-kira untuk calon santri itu kira-kira ada persyaratan nggak atau kualifikasi untuk bisa mendaftar di Darojatul Asfad? Sebenarnya pada dasarnya kita buka ya oven nih, Iya. yang kalau untuk persyaratan santri pasti ada pengetesan terlebih Iya. dahulu. Biasanya kita dites, jadi bukan berarti memilah dan memilih. Artinya kita menyesuaikan bagaimana kemampuan, seperti yang sudah diucapkan tadi sama Ustaz Rizky, bahwa emang ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Jadi disinilah gunanya kita membagi-bagi kelas itu, jadi sesuai dengan kemampuannya. Tidak mungkin anak kelas 1 kita campurkan dengan anak kelas 3. Iya. Makanya kelas 1 sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan catatannya. Jika anak ini di rumahnya belum pernah belajar Al-Quran atau emang karena backgroundnya berbeda ya, Iya. maka kita masukkan kepada kelas 1. Jadi kelas I'dad ya, Kang ya. Iya, Kelas I'dad. I'dad. Emang anak-anak bener dari rumahnya 0. Kita katakan 0 lah. Jadi tidak bisa baca. Nah, ini kita masukkan kelas 1. Kemudian yang sudah rada bisa baca tinggal tahsinnya, berarti membenarkan bacaan yang baguskan iramanya, itu masuk kelas 2. Sebenarnya seperti itu dah. Iya. Jadi semua anak kita, jadi emang sudah kewajiban kita untuk membimbing mereka sampai bisa, insya Allah. Boleh di-spill nggak nih Ustadz, kira-kira tesnya itu apa aja sih? Biar mungkin orang tua nih yang mau penasaran ya, pengen anaknya bergabung di Darojatul Asfad ini, bisa nyiapin lah sedikit-sedikit, kira-kira tesnya itu apa aja sih Baik. Ustadz? Yang pertama pastinya Al-Quran. Iya. Tes Al-Quran. Ya, cara baca Al-Quran. Cara baca. Biasanya kita dari surat-surat pendek dulu teh. Iya. Surat-surat pendek, pengetesan punya hafalan tidak, baca.
kemudian dari doa sehari-hari, Praktek ibadah juga praktek kita ibadah dari wudhu sampai niat-niat sholat. Itu paling itu dong ya. Ya, dan paling intinya ada dasar kemampuan anak pengen mondok. Nah iya. Gitu. Yang paling penting itu ya keinginan dari diri sendiri ya. Karena kan ada yang keinginan sendiri, ada yang disuruh orang tua. Ini jadi dinamika Outputnya beda tersendiri. ya? Iya betul. Kalau yang tersendiri biasanya anak betul-betul luar biasa di pondoknya itu. Lebih cepat menyerap apa yang menjadi tujuannya di sini gitu. Masya Allah, dan dibantu juga oleh para ustadz ya supaya keinginan untuk terus belajar Al-Quran dan agama tuh semakin terdorong gitu ya. Masya Allah. Tapi kalau untuk tadi kita udah ngomongin tentang santri ya, kira-kira persyaratannya apa saja? Kalau untuk guru atau tenaga pengajar gitu untuk menjadi ustadz ustazah, apakah ada kualifikasi tertentu nih untuk bergabung di Darajatul Asfad ini? Baik, untuk kualifikasi tenaga pengajar sebagaimana tadi disampaikan bahwa khusus yang di pondok itu memang kita membidangi bidangnya masing-masing. Ada yang kelasnya gurunya tersebut ustadznya di bidangnya Al-Quran, kita klasifikasikan dengan guru yang bidangnya Al-Quran. Ada yang ke pembelajaran kitab, kita ke kitab. Jadi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berbeda mungkin dengan guru yang di sekolah, yang di umum, karena kita perpaduan antara salaf dengan modern. Nah akhirnya guru-guru pun bagaimana caranya ketika masuk ke sini minimal dia bisa baca Quran. Iya. Gitu. Jadi karena di sini pondok pesantren tahfidz, jadi kita sampaikan kepada guru-guru yang mendaftar dan sudah mendaftar di sini wajib hukumnya untuk bisa baca Quran di sini. Jadi sebagai dasar utama, pondasi utama belajar dengan anak gitu. Dan menjadi contoh juga mungkin ya untuk para santrinya pasti karena biasanya para santri itu ngelihat pertama adalah yang lebih tua, yang lebih dewasa. Kalau gurunya bisa, ustadznya bisa, masa enggak sih gitu kan? Jadi semangat ya. Ada bahasa guru digugu dan ditiru. Nah, jadi contoh dulu, insya Allah itu. Masya Allah. Nih kalau untuk harapan ustadz sendiri nih, untuk para santri ini kira-kira harapannya seperti apa nih? Baik, untuk harapan kami sebetulnya sih gak muluk-muluk, sebagaimana harapan orang tua juga di rumah. Jadi kami inginkan santri ini yang pertama soleh dulu. Sudah soleh, insya Allah yang lain pun akan mengikuti. Soleh, taat, sering kami sampaikan kepada santri-santri kami, cukup taat, cukup patuh kepada kami, hormat kepada orang tua, taat kepada kami, insya Allah apapun yang istilahnya mereka inginkan akan harapkan. Jadi ada bahasa kalau guru-guru dulu itu ada berkahnya guru, ada ridhonya orang tua. Jadi itu betul-betul nyata apa yang kami rasakan di sini. Jadi itu kami terapkan kepada anak-anak supaya ke depan mereka betul-betul menjadi harapan kami dengan landasan pondasi utama tadi, pembelajaran, pembinaan karakter, akhlak dan lain sebagainya. Itu kami berikan pembinaan kepada mereka setiap harinya gitu. Masya Allah, ini harapannya memang anak-anak tuh diharapkan bisa paham Al-Quran, paham agama terlebih dahulu gitu ya. Iya, betul. Masya Allah, baru nanti akademik mengikuti gitu ya. Itu nanti bonus. Selain bonus juga memang ada kewajiban juga bagi anak. Karena antara dunia dan akhirat juga harus seimbang. Betul. Harus seimbang, insya Allah. Itu juga yang disampaikan Abi tadi sih. Karena Abi juga bilang bahwa harus beriringan nih antara dunia dan juga akhirat gitu. Tapi tetap nomor satu adalah Al-Quran gitu, luar biasa. Ustadz nih kalau boleh tahu nih, untuk para pemirsa di rumah nih yang ingin mengetahui tentang informasi pendaftaran nih kira-kira bisa nggak nih Ustadz? Boleh nggak nih kalau di-spill dikit nih kira-kira kalau mau daftar tuh gimana? Oke, baik. Bagi pemirsa semua, orang tua wali santri yang ingin bergabung dengan kami, ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren, ada dua opsi. Pertama bisa langsung datang ke pondok pesantren Darajatul Asfad yang beralamat di Kampung Sukamantri, RT 3 RW 4, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, di Jalan Pilar, Cikarang. Opsi keduanya nanti bisa mengunjungi akun sosial media kami dan juga nomor telepon kontak bisa di bawah ini, nanti bisa diklik, bisa dicek. Dan insya Allah nanti akan langsung kami terima, kami follow up siapapun yang akan bergabung kami insya Allah. Jadi kami sangat terbuka lebar orang tua yang siap memenuhkan anaknya di pondok pesantren Darajatul Asfad. Masya Allah, ini Darfat sangat terbuka lebar nih untuk teman-teman juga orang tua yang tertarik untuk bisa menggabungkan anaknya di Darajatul Asfad ini. Dan ini luar biasa nih, yang merupakan salah satu sekolah di Cikarang gitu ya, di Bekasi yang menggabungkan antara modern dan juga salah gitu ya. Tapi tetap kayak yang Abi sampaikan tadi bahwa nomor satu itu tetap Al-Quran dan diikuti dengan akademik. Baik, untuk pemirsa sekalian, sekian pertemuan kita bersama dengan para ustadz di Darajatul Asfad dan juga sekaligus menjadi penutup
antara talk show spesial bersama dengan Darajatul Asfad hari ini. Baik, terima kasih banyak ini Ustadz ya atas waktunya. Nggak kerasa ini udah ngobrol-ngobrol ya tadi. Iya, nggak terasa juga waktu luar biasa ini Betul. perjumpaan. Walaupun singkat tapi bermakna. Amin, amin. Semoga bermakna dan juga bermanfaat nih untuk teman-teman di rumah. Terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama. pemaparan materinya dan juga informasi nih mengenai Darpat. Semoga bisa menjadi pendorong juga untuk para orang tua untuk bersemangat nih untuk memasukkan anaknya di Darpat dan juga menjadi generasi Qurani nih kalau kata Insya Ari. Allah, amin, betul itu. Generasi Qurani masa depan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz nih. Insya Allah sekarang mau ini nih lanjut nih keliling-keliling. Boleh. Boleh nih ya? Lanjut Siap, ini keliling-keliling. masih ada ruangan belakang depan juga. Boleh kita Masya spill Allah. lingkungan pondok sini. Masih luas soalnya ya. Jadi Insya mau langsung Allah. lanjut keliling-keliling aja. Untuk Siap, pemirsa terima kasih. Juga pasti penasaran nih. Untuk pemirsa, tapi karena keterbatasan waktu nih, jadi kita mungkin bisa lanjut nih keliling-kelilingnya ke episode selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti terus talk show bersama Darajatul Asfad.